Drama adu penalti, Berno, Veda Pratama kena hukuman 12 grid, salah aturan, atau korban karakter sirkuit. Drama besar kembali mengguncang Moto3 GP Berno. Bukan soal crash, bukan soal duel sengit di tikungan terakhir, tetapi soal hukuman penalti yang membuat banyak penggemar kebingungan. Veda Pratama yang awalnya berhasil mengamankan posisi start, P8 tiba-tiba harus turun ke P20 akibat penalti 12 grid. Bukan hanya Veda, Hakim Dennis, Guido Pini, dan Rico Salmala juga menerima hukuman yang sama, yang membuat heboh. Banyak media sosial langsung ramai membahas dugaan ketidakadilan. Bahkan muncul spekulasi adanya sabotase terhadap para pembalap muda. Namun, benarkah demikian? Atau justru karakter sirkuit Berno yang penuh elevasi membuat situasi terlihat berbeda dari yang sebenarnya? Mari kita bahas fakta lengkapnya. Sebelum lanjut, klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis dukungan kalian untuk Veda Pratama di kolom komentar. Semua bermula saat sesi kualifikasi kedua, atau Q2 Moto3. Dalam laporan resmi MotoGP, 4 pembalap dinyatakan melakukan pelanggaran karena berkendara terlalu lambat pada sektor tertentu. Akibatnya, Hakim Dennis turun dari P2 ke P14. Veda Pratama dari P8 ke 30-20, Guido Pini dari P12 ke P24, Rico Salmala dari P18 ke P26. Keputusan ini langsung mengejutkan banyak pihak. Pasalnya tidak ada insiden berbahaya yang terlihat jelas di layar televisi. Sebagian penonton bahkan baru mengetahui adanya hukuman setelah daftar starting grid dari. Mengapa bisa dihukum? Dalam regulasi MotoGP, pembalap dilarang melaju terlalu lambat saat berada di lintasan kualifikasi. Tujuannya sederhana. Jangan sampai pembalap lain yang sedang melakukan lap cepat terganggu atau bahkan terancam keselamatannya. Race Direction memiliki data GPS, kecepatan, dan posisi seluruh pembalap. Mereka dapat melihat apakah seorang rider berada di bawah batas waktu minimum yang ditentukan. Jadi keputusan tidak hanya berdasarkan tayangan televisi. Ada data telemetri dan timing yang menjadi dasar penilaian. Karakter Berno membuat banyak orang terkecoh. Nah, disinilah letak perdebatan yang menarik. Berno dikenal sebagai salah satu sirkuit paling unik di kalender balap. Lintasannya memiliki banyak tanjakan dan turunan. Perbedaan elevasi membuat motor kadang terlihat berjalan sangat lambat ketika kamera mengambil sudut tertentu. Padahal, secara data kecepatan, motor masih bergerak cukup cepat. Akibat karakter ini, banyak penonton dan bahkan media sosial terkecoh. Ada yang mengira pembalap sengaja berhenti, ada yang mengira pembalap sedang menunggu towing. Padahal belum tentu demikian. Inilah yang membuat perdebatan soal penalti semakin panas. Apakah aturannya membingungkan pembalap muda? Moto3 dihuni banyak pembalap muda yang baru belajar menghadapi tekanan level dunia. Mereka harus memahami puluhan halaman regulasi. Salah satunya aturan mengenai minimum lap time dan perilaku saat sesi kualifikasi. Masalahnya, aturan ini sering berubah dan diperketat dari tahun ke tahun. Tujuannya memang baik, yaitu meningkatkan keselamatan. Tetapi bagi rookie atau pendatang baru, interpretasi aturan terkadang tidak mudah. Sedikit kesalahan perhitungan saja bisa berujung hukuman besar. Dan itulah yang kemungkinan terjadi pada beberapa rider di Berno. Siapa yang menentukan penalti? Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya yang menghukum pembalap? Jawabannya adalah steward panel dan race direction. Mereka menerima laporan dari sistem timing, Marcel, serta pengawas lintasan. Setelah itu dilakukan investigasi. Apabila ditemukan pelanggaran, maka keputusan resmi dikeluarkan. Jadi, hukuman bukan ditentukan oleh satu orang, melainkan hasil evaluasi dari tim pengawas balapan, protes, dan ketidakpuasan tim. Meski keputusan sudah diumumkan, bukan berarti semua pihak langsung menerima. Dalam dunia balap, tim memiliki hak untuk meminta klarifikasi dan mempelajari bukti yang digunakan steward. Biasanya tim akan melihat data telemetri, sektor waktu, serta kronologi kejadian. Jika merasa ada yang tidak sesuai, mereka dapat mengajukan keberatan sesuai prosedur. Inilah yang membuat suasana padok Berno sempat memanas. Karena hukuman 12 posisi grid jelas sangat mempengaruhi peluang balapan. Dampak bagi Veda Pratama. Bagi Veda, penalti ini tentu sangat merugikan. Memulai balapan dari P20,
berarti harus menghadapi grup besar sejak lap pertama. Risiko kontak antar pembalap juga meningkat. Namun, ada satu sisi positif. Vettel selama musim ini dikenal memiliki mental petarung. Beberapa kali ia mampu merangsek dari posisi belakang dan mengejar poin penting. Karena itu banyak penggemar berharap penalti ini justru menjadi motivasi tambahan. Prediksi balapan, meski start dari P20, peluang Vettel untuk menembus zona poin masih terbuka. Brno adalah sirkuit yang memungkinkan banyak aksi overtake. Jika mampu menjaga ban dan menghindari insiden lap pertama, Vettel berpotensi naik cukup banyak posisi. Target realistis adalah finish di zona poin, sedangkan target optimistis adalah masuk 10 besar. Semuanya akan ditentukan oleh start, strategi, dan konsistensi selama balapan. Drama penalti Brno menjadi pengingat bahwa balapan modern bukan hanya soal kecepatan. Pemahaman regulasi kini sama pentingnya dengan kemampuan mengendarai motor. Apakah Vettel benar-benar dirugikan? Apakah aturan terlalu ketat? Ataukah keputusan steward memang sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika suka pembahasan Moto3, Moto2, MotoGP, serta perkembangan Vettel Pratama dan Kiandra Ramadipa, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal, gaspol, sampai garis finish!